Jadi kita tuh nggak bisa langsung nyalain, kamu kotor orangnya, kamu kalau mau bersih, kalau mau kotor, kamu mendingan keluar dari sini ya, itu bisa, nggak boleh. Jadi kita cari solusi gimana loh cara keluar dari jalan ini. Oke, kita jadi diam, pelan biar jadi orang yang rapi. Kalau enggak ya kotor dikit ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting tuh kotor tuh buang kotor sih ya, berantakan dikit nggak apa-apa. Asalkan ya itu kita bisa tanggung jawab. Oke, pertanyaan kali ini nih agak sedikit beda ya. Dalam menuju ke SMA itu kira-kira jadwalnya itu kayak Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa? Hafal. Tapi kita tuh bisa belajar dan gak banyak tahu tuh kalau kita tuh benar-benar minat. Contoh tuh belajar yang asik itu apa ya, belajar IPA kali ya yang asik ya. Mungkin teman-teman tuh berpikirin IPA tuh ngafalin terus, tapi dengan kita belajar IPA kita tuh bisa mengagumi gimana diri kita bekerja loh, gimana kita bisa hidup, gimana kita bisa jalan sehari-hari, bisa sesuatu yang sangat menakjubkan yang gak bisa dibikin sama manusia. Itu ciptaan Allah tuh benar-benar banget. Tips ala kasihan kalau misal pengen survive di boarding. Pertama itu awal-awal ya, karena atmosfernya masih campur aduk, cari teman sebanyak-banyaknya. Karena biasanya ya, kalau di akhir-akhir tuh udah pada ngomong-ngomong sendiri, udah pada Punya circle sendiri. Iya, circle-nya olahraga, circle-nya apa. Nah, jangan kita dari awal-awal tuh udah berteman dengan semuanya, kita tuh punya koneksi. Kalau misalnya kita mau tanya tentang gym, kita bisa ke circle ini. Kalau kita mau tanya tentang buku, kita bisa ke circle ini gitu loh. Jadi kita tuh punya teman tuh ya dipakai temennya. Bentar. Bukan dimanfaatkan ya, dipakai jadi saling menguntungkan gitu. Oh, temennya. Jadi harus punya banyak teman. Jadi teman dan kitanya sendiri jadi untung gitu Kak. Terus juga kita tuh boleh egois ya dalam berteman. Kita juga harus baik kepada teman. Jadi jangan mau kita doang yang untung, kita juga harus bantu orang lain. Kalau kita baik ke orang, insya Allah orang itu bakal baik ke kita. Itu hubungan timbal balik. Oke, jadi ini kayak efeknya bumerang, tapi bumerangnya itu bumerang kebaikan. Terus nih ya, bagi teman-teman yang ngerasa aduh takut dibully, kalau misalnya kalian dibully, tips dan triknya tuh lawan. Lawan. Pokoknya gini, kalau kalian ejekin balik. Kalau kalian dipukul fisik, itu berarti kalian harus pukul fisik yang balik. Misalnya kalian paling dibagi ke kantor, ingat kalian tuh harus punya data yang jelas. Jadi jangan gampang emosian. Contoh, kalian dipukul sama si A gara lagi iseng aja gitu kan. Terus pukulan tuh kayak kata gitu loh. Pukul balik berantem nanti kan dipisahin. Diajak rapat tuh biasanya kan. Orang apa sih? Diajak berdamai. Diajak kayak ngobrol gitu lah. Kok bisa gini kan, jelasin aja. Jelasinnya tuh pelan-pelan, tenang, jangan terbawa emosi gitu loh. Terus juga biasanya tuh ya, kalau kita bisa berantem sama orang, kita malah jadi lebih dekat sama orang tersebut karena kita udah saling mengenal. Dan ini ada hubungannya kalau kita punya teman gitu, terus temennya kayak setia ke kita, itu nanti bakal kayak dijelasin sama teman kita sendiri itu termasuk keuntungannya nggak sih? Bisa jadi. Ya, ini maaf out of topic dulu nih, cuman ya kayak penasaran aja gitu. Bisa jadi. Terus yang paling penting itu jangan gampang FOMO dan jangan bawa barang itu kebanyakan. Berdasarkan dari pengalaman ya. Kalau misalnya habis liburan panjang tuh males banget tuh bawa barang packing gitu. Ini bawa barang tuh yang sedikit, tapi jangan sedikitan, yang secukupnya aja lah gitu loh. Jadi kayak mandi, secukupnya, kaos itu secukupnya, celana secukupnya, dan gak usah pakai yang branded. Karena kita kan kalau di boarding itu kan, kalau di boardingnya kakak tuh gak cuci sendiri loh, jadi pakai laundry itu online itu banyak gitu lah ya. Makanya itu gak bisa diperhatiin satu-satu pakaiannya. Mungkin kalau pakaiannya jadi rusak gitu kan, yang hemat kan branded. Misalnya kalian punya baju bagus, sobek gara-gara hanger gitu kan. Yang mana mandian yang branded kalian sih untuk pakaian aja. Yang di boarding itu yang
kaos-kaos biasa itu lah. Yang penting masih layak pakai. Jadi yang penting masih layak pakai, terus ya jadinya kayak nggak, ya jadinya kayak kalau misalnya sengaja sobek itu masih aman. Terus kalau waktu SMP itu kan harus benar-benar push belajar, push ngelakuin hal yang kalian bisa. Kalau selanjutnya kalian masih bisa ngelakuin suatu hal itu di push. Contoh kalian tuh pinter IPA, push IPA, dalamin biologi, dalamin fisika, dalamin kimia kalau bisa. Pokoknya yang berhubungan dengan IPA. Contoh, pokoknya kalian tuh dalamin hal yang kalian bisa. Jadi hal tersebut kalian nanti bakal direkomendasikan sama sekolah buat ikutin lomba ini, lomba itu, dan lomba itu bakal pakai buat daftar SMA. Karena jalurnya kayak tahu itu ada dua ya, itu jalur prestasi sama jalur apa lagi ya, kayaknya pendidikan ya. Dan kalau misalnya teman-teman lagi males belajar gitu ya, salah satu motivasinya kakak ini dari dokter terkenal, dokter Gia itu bilang pressure is privilege, atau apa itu bahasa Indonesia-nya, jika kita memiliki suatu tekanan dalam hidup itu sebenarnya adalah suatu nikmat. Iya, itu adalah suatu nikmat, itu adalah hak khusus, karena nggak semua orang tuh tekanannya sama. Contoh, orang yang dia misalnya punya perusahaan gede sama orang yang dagang kaki lima, itu tekanannya lebih gede yang punya perusahaan, tekanan inilah itulah, bayar perusahaan dan lain-lain. Sedangkan kalau pedagang kaki lima itu mikirinnya modal, itulah pokoknya semakin kita banyak tekanannya, insya Allah semakin tinggi kita lah. Privilege. Oke, jadi stres itu termasuk privilege ya? Stres masuk privilege. Iya, tapi kita bisa how to control, gimana cara meredakan stres, mengontrol emosi, ya kan? Nah, itu tantangan loh. Oh iya, dan jangan salah teman-teman, semenjak asinan kembali dari boarding ke rumah, itu tuh cocoknya itu jadi Bilal sih. Bilal? Iya serius, yang pas di rumah kental banget sih. Ya, dan menurut kakak di boarding itu yang mana sih? Libur itu gak enak. Nih, orang statement itu gak enak. Tapi ketika kita mendapatkan suatu paksaan, kita tuh bakal jadi lebih kuat. Contoh, bayi baru jalan, itu pasti jatuh terus. Jatuh kan sakit ya. Kalau kita tuh nggak mau usaha lagi, mungkin kita nggak akan ada yang bisa jalan kali. Mungkin contoh lagi orang belajar naik sepeda, udah jatuh, sakit, nggak mau belajar lagi ya. Mungkin nggak ada yang bakal bisa naik sepeda, soalnya kan ada motor gitu kan. Makanya semakin kita tuh dipaksa itu nggak selalu buruk, asalkan masih dalam jalur yang baik. Contoh itu ya belajar, kita dipaksa bertemu dengan orang-orang yang nggak sesuai sama kita, itu tuh melatih mental, melatih skill, gimana kita bisa mengendalikan emosi, gimana kita bisa mencari suatu prioritas. Itu penting banget, prioritas. Jadi kalian harus pintar milih hal apa yang harus aku lakuin sekarang. Oh ini nanti dulu harus dipikirin gitu. Karena konsepnya gini, kalau kita tuh terlalu mentingin satu beban yang nggak terlalu penting, itu kayak kita megang botol Pristine. Ini itu ringan kan, paling nggak sekilo. Ini megang berapa itu ringan. Coba kita pegang sehari dibawa jalan-jalan ke misalnya ke Malioboro itu kan kayak gini terus. Apa namanya kram? Pulang-pulang nggak bisa diturusin kayak terus. Jadi abot. Dan ini nggak di endorse. Ya gitulah, pokoknya hal-hal yang misalnya nggak terlalu penting, udah harus dipikirin dulu. Fokus pada tujuan. Oke, jadi itu yang kalau mau masuk boarding kayak gitu ya yang diperluin. Ya, tiga soal forming. Oke, mungkin beberapa pertanyaan selanjutnya kita bahas di part 2 ya Kak. Iya. Oke. Kalau misal pas nanya setuju. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari video kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kalau teman-teman pengen tahunya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and nyalakan notifikasinya biar teman-teman jadi penonton pertama yang tahu kalau channel Bayan upload lagi. See you in the next time and bye-bye.